Nah, apalagi permainan ini. Gak pernah gue mainin. Emangnya gue copaan? Cucok nih Bram. Udah. Halo bro, bareng gue Adit di Bin S. Di video kali ini, gue mau bahas tentang permainan generasi 90-an. Ayo, kita bahas bareng-bareng. 90-an itu kan tahun lahir anak-anak yang masih sering memainkan permainan yang akan kita bahas. Bisa dibilang sih kayak itu tahun anak-anak yang hampir terakhir merasakan permainan ini ya. Pasnya sih sebelum generasi api menyerang. Atau sebelum generasi Z muncul. Mungkin ya, di masa itu generasi Z itu masih tahap perencanaan gitu deh. Atau bahkan belum mencapai kesepakatan RAB-nya kali ya. Masa kecil kami di saat itu belum secanggih sekarang. Boro-boro kenal gadget, masuk wartel aja udah seneng. Apalagi dibeli gamebot. Buset, gue inget banget girangnya minta ampun. Lu bisa ngedadak banyak temen bro. Gue inget waktu dulu pertama kali gue dibeli Nintendo, bangganya itu kayak baru pulang haji deh. Lebay banget ya. Tapi nggak apa-apa deh. Jadi intinya di video kali ini gue membahas tentang permainan-permainan tradisional yang anak-anak sekarang udah jarang banget memainkannya. Kita masuk ke permainan yang agak horor nih kalau dimainin setelah matahari tenggelam. Ada yang tahu nggak? Tak umpet. Nah, favorit aing nih. Petak umpet, menurut idtimes.com, adalah permainan yang mewajibkan satu orang menjadi penjaga dan menutup matanya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian, yang lainnya itu harus mencari tempat persembunyian yang baik agar tidak tertangkap oleh si penjaga. Ya kali, gitu aja nggak tahu, bro. By the way, gue ada pengalaman yang penting nih. Tapi nggak penting juga sih buat kalian. Jadi bro, kenangan yang paling gue ingat adalah kalau main petak umpet masuk ke dalam rumah. Kan itu hal yang sangat diharamkan ya dalam permainan petak umpet. Entah patwa dari mana sih, yang pasti di antara kalian ada yang pernah ngelakuin kan? Iya kan? Buat kalian yang nggak ngalamin permainan super seru ini, atau buat kalian bocil-bocil nih ya yang suka cari wifi gratisan, zaman now, rugi tau nggak? Oke, next. Permainan yang bakal kita bahas adalah kelereng atau umumnya disebut gundu. FYI, menurut Kang Wiki, kelereng adalah bola kecil yang dibuat dari tanah liat, marmer atau kaca untuk permainan anak-anak. Ukuran kelereng sangat bermacam-macam, umumnya sih setengah in dari ujung ke ujung. Kalau flashback ke zaman gue dulu, ada beberapa istilah versi klan gue nih. Yang pertama yaitu the pot, lalu yang kedua itu adalah paret, yang terakhir yang gue ingat adalah tan. Kalau ngomongin sejarahnya ya, permainan ini awalnya berasal dari peradaban Mesir kuno sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Wow, bangka banget nih permainan. Dua kali bro. Oke, cukup untuk kelereng. Selanjutnya kita akan bahas permainan engklek. Ada yang menarik nih bro tentang permainan ini. Jadi, ada sebuah koalisi yang mengatasnamakan pejalan kaki yang menggambar permainan engklek atau Sunda Mandah di trotoar Duku Atas, Jakarta Pusat. Untuk sebuah eksperimen gitu deh. Nah, eksperimen ini dipantau dengan kamera dari ketinggian. CCTV kali ya? Dan hasilnya, kalau kita lihat, masih banyak nih orang-orang old atau pemuda pada zamannya yang iseng sambil nyoba permainan ini. Kayak nostalgia gitu kali ya? Jujur aja nih bro, kalau permainan ini jarang gue mainin, tapi pernah sih. Ya karena gue nggak jago-jago amat atau bukan ahli di bidangnya. Mungkin karena kebanyakan kalau di lingkungan rumah gue yang mainin ini adalah permainan kaum maha benar. Maksudnya wanita, cuma bercanda. Selanjutnya, kita akan bahas ke permainan kaum yang maha benar lagi nih bro, yaitu BP. Tapi bukan Bambang Pamungkas. Nah, BP yang ini adalah bongkar pasang. Mungkin umumnya boneka kertas kali ya. Nah, apalagi permainan ini. Gak pernah gue mainin. Emangnya gue copaan? Cucok nih Bram.
Kalau ngomongin permainan ini, ada beberapa kalimat nih yang sepintas gue ingat ya. Kayak gini nih. Hari ini aku mau pakai baju warna pink dan tas merah. Ayah, hari ini pakai jas sama sepatu hitam ya. Gue curiga nih. Berarti lo sering dong mainin BP kalau sampai masih ingat segitunya. Iya kan, bro? Iya sih dikit. Dengan berbekal uang 500 yang ada gambar monyetnya gitu, kita bisa dapetin banyak BP, bro. Kalau gue telisik lebih dalam permainan ini cocok banget nih buat anak-anak yang punya imajinasi tinggi atau malah mengajarkan kita untuk berimajinasi. Bicara-bicara, zaman sekarang masih ada nggak sih yang jual si BP ini? Next, akan kita bahas, yaitu layang-layang. Buat kalian yang belum tahu pengertian layang-layang secara harfiah, layang-layang merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubung dengan tali atau benang, ke daratan atau pengendali. Pertama kali nih dimainin oleh orang asing, bro. Nah lo, produk asing nih, bro, alias Cina. Jadi sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Wow. Kayaknya sih di zaman itu ya, gue pun masih belum sampai kepikiran RAB-nya kali ya. Ada beberapa istilah dalam permainan layang-layang yang masih gue ingat sampai sekarang. Kayak mendarah daging gitulah. Jadi yang pertama, ada gelasan, kenur, atau benang. Jadi alat ini digunakan untuk menerbangkan layang-layang. Lalu yang kedua, yaitu golongan. Nah, golongan ini adalah alat yang digunakan untuk merapihkan benang supaya nggak kusut. Lalu yang ketiga, ada ngotok. Mungkin kalau ngotok itu masih asing ya di telinga kalian yang bukan satu klan sama gue. Jadi ngotok ini adalah kegiatan berburu layang-layang yang sudah putus. Kalian pasti kan pernah. Mungkin beberapa istilah yang tadi gue sebutin masih agak asing buat kalian yang bukan klien gue atau satu daerah sama gue. Kalau kalian masih ingat istilah-istilah versi klien kalian, silahkan komen di bawah. Oke bro, cukup dulu untuk video kali ini. Sebenarnya sih ya masih banyak permainan yang pengen gue bahas di sini, seperti ular naga, congklak, bola bekel, lompat tali, gasing, terus ada tajos, ada Tamiya, ada ABC 5 dasar, dan masih banyak lagi. Mungkin di lain kesempatan akan gue bahas di sini ya. Oke bro, Sagalagam 90-an, and see you.